Halo semua, selamat datang di channel Batik TV. Channel yang menyuguhkan berbagai macam informasi mulai dari berita, hiburan, hingga teknologi untuk menemani hari-hari Anda. Buat Anda yang ingin up to date dan menambah wawasan mengenai berbagai hal, yuk simak baik-baik channel Batik TV bersama saya, Ayu Sita. Menjadi salah satu alas kaki yang kerap dipakai oleh banyak orang, sepatu menjadi hal yang terus berkembang dan memunculkan banyak ragam atau bentuk. Selain berguna jadi alas kaki, sepatu juga turut membantu tampilan yang lebih kece. Sepatu pun kian hari memiliki teknologi yang canggih dan juga unik. Apa kalian tahu ada sepatu yang bisa mengikat talinya sendiri? Waduh, gimana tuh? Gak usah bingung-bingung, di segmen ini kita akan bahas teknologi canggih dan unik di dunia. Yuk simak baik-baik penjelasan berikut. Menyadur dari interestingengineering.com, yang pertama ada sepatu dari brand ternama Nike. Nike Hyper Thread menjadi sepatu dengan teknologi canggih karena sepatu kets yang dirancang sederhana ini memiliki kemampuan untuk mengikat sendiri. Sepatu itu dapat menyesuaikan dengan kebutuhan kenyamanan pemakainya. Wah, keren banget ya! Dibuat oleh Tinker Hatfield yang terkenal, teknologi self-lacing Nike Hyper Thread membutuhkan waktu lebih dari 20 tahun untuk menyempurnakannya. Sepatu bertenaga baterai ini dilengkapi dengan midsole LED yang menyala saat kamu mengenakan sepatu, lampu indikator serta logo Nike Classic. Berikutnya, ada sepatu unik dari brand terkenal, yakni Adidas Futurecraft 4D. Memanfaatkan proses inovatif teknologi digital like synthesis yang dibuat oleh perusahaan teknologi karbon, Adidas menciptakan sepatu kets yang menarik secara estetika dan dibuat untuk performa.
Metode pencetakan 3D digital like synthesis yang hemat biaya ini menciptakan sol untuk sepatu Adidas yang didasarkan pada hampir 20 tahun data atlet yang memungkinkan sepatu tersebut disetel dengan tepat untuk pengembalian energi yang terkontrol serta bantalan yang tahan lama. Selanjutnya adalah sepatu dari brand Digit Sole, menyadur dari Prescoder. Sepatu pintar dari Digit Sole memiliki berbagai kegunaan dan cocok untuk semua orang. Sepatu pintar interaktif ini memberikan umpan balik yang dipersonalisasi untuk menganalisis kesehatan, kelelahan, postur, dan langkah. Gak cuman itu, sepatu ini juga menganalisis kalori serta membuat data yang akurat untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah cedera. Sepatu ini memiliki teknologi yang mudah terhubung ke perangkat Bluetooth 4.0 dan memberikan pelatihan yang dipersonalisasi secara real-time melalui aplikasi smartphone. Desain sepatu Next Gen yang ringan menawarkan pengaturan suhu.
Sepatu yang berikutnya adalah Ultra Touring IQ. Sepatu ini memiliki sensor dan pemancar yang sangat tipis dan ringan untuk menyediakan data untuk setiap kaki pemakai. Selain itu, mereka membeberkan umpan balik pembinaan langsung termasuk data jarak, kecepatan, waktu kontak, dan irama. Sepatu Ultra IQ berkomunikasi langsung dengan aplikasi eFit. Pengaturan layar aplikasi mudah disesuaikan dengan umpan balik yang disampaikan secara real-time. Dilansir dari Trend Hunter, Adidas mengklaim sepatu ini cocok untuk para breaker, DJ, dan musisi. Pasalnya, sepatu berteknologi tinggi ini memang dilengkapi dengan perangkat lunak yang bisa menghasilkan melodi saat dibawa untuk berjalan. Adidas bekerja sama dengan programmer asal Prancis, Didier Brun, untuk mendesain sneaker Adidas Mega Lizard. Setiap sepatu disisipi sensor dan pemancar nirkabel yang berfungsi untuk menangkap tekanan pada sensor. Kemudian, si pemakai bisa mengontrol bunyi yang dihasilkan dengan interface. Kamu tipe orang yang tepat waktu, rajin, dan disiplin? Tentunya membutuhkan jam untuk mengetahui waktu agar kamu tak terlambat dalam suatu acara atau kerja. Selain jam dinding, jam tangan menjadi salah satu item yang efisien untuk dipakai dan bermanfaat memberitahu waktu saat ini. Tak hanya sebagai penunjuk waktu saja, jam tangan juga menjadi salah satu item fashion yang bisa membuat tampilan lebih keren. Berbagai bentuk jam tangan muncul dengan keunggulannya. Namun, apa jadinya jika jam tangan yang biasanya berbentuk kotak atau bulat memiliki penunjuk tata surya? Penasaran? Yuk simak baik-baik penjelasan mengenai berbagai bentuk jam tangan unik di dunia. Menyadur dari berbagai sumber. Jam tangan unik yang pertama yakni jam tangan tak hanya menampilkan waktu tapi juga posisi tata surya. Waduh, gimana tuh? Jam tangan tersebut adalah jam tangan buatan Van Cleef dan Arpels. Merek Prancis yang paling sering dikaitkan dengan perhiasan juga memproduksi jajaran jam tangan menarik yang menampilkan beberapa komplikasi yang mengesankan seperti Midnight Planetarium. Dengan seluruh tata surya yang dieksekusi dengan indah dalam bahan-bahan berharga pada permukaan dial Adventurin yang berbintang,
Kaliber yang memberi daya pada planetarium tengah malam terdiri dari 396 komponen dan secara akurat menampilkan posisi relatif planet-planet sebagaimana adanya dalam kehidupan nyata. Suatu prestasi yang luar biasa ya dalam pembuatan jam. Bahan yang digunakan di sini eksotis dan berharga tetapi menyegarkan dan desain keseluruhan terkendali dan elegan. Cartier Cross Clayton adalah salah satu desain yang paling mencolok dalam pembuatan jam modern. Jam tangan ini memiliki bentuk yang penyok. Berdasarkan historis pada tahun 1967, ketika jam tangan yang rusak akibat kecelakaan mobil kembali ke Cartier dan menginspirasi adanya jam tangan ini. Cartier mengembangkan dan memproduksi kaliber agar sesuai dengan bentuk unik dan indah. Sebagai salah satu desain unik yang paling menonjol, Cartier Cross Clayton menjadi jenis jam tangan yang telah membuat merek dihormati. Diproduksi oleh salah satu seorang merek jam tangan mewah Swiss, MB&F. Jam tangan HM4 Thunderbolt hadir dengan desain unik yang sekilas menyerupai teropong. Wah, benar-benar unik ya. Penyadur dari jalan tikus nih, jam tangan itu terdiri dari 311 komponen dengan mesin cukup kompleks. HM4 Thunderbolt memiliki dua layar, satu layar berfungsi untuk menunjukkan waktu, dan satunya menunjukkan daya jam tangan yang bersisa. Terbuat dari material titanium grade 5 dan sapphire, jam tangan HM4 Thunderbolt memiliki dua barel pendorong paralel yang dapat menyimpan daya hingga 72 jam.
Dibuat dengan mesin horologi 3 dimensi, jam ini memiliki frekuensi keseimbangan sebesar 21.600 bph 3 Hz. Dirancang untuk para penderita tunanetra, jam tangan Ioni Bradley Timepiece tentunya mengadopsi sejumlah teknologi canggih dan juga unik loh. Ioni Bradley Timepiece merupakan jam tangan taktil yang memungkinkan penggunanya untuk nggak cuma bisa melihat waktu aja, tapi juga merasakan waktu yang tengah berjalan. Gak seperti jam tangan pada umumnya nih yang menampilkan waktu dengan jarum jam, Ioni Bradley Timepiece dilengkapi dengan 2 bantalan berbentuk bola untuk menunjukkan waktu. Satu bola yang berada di atas layar berfungsi untuk menunjukkan menit. Sementara satunya lagi yang terletak di sisi bodi berfungsi untuk menunjukkan jam. Kedua bola tersebut menempel dengan bodi menggunakan magnet sehingga tetap membuatnya berada di posisi yang tepat meskipun kamu nggak sengaja menyentuhnya. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai jam tangan berbentuk unik, pada segmen 3 kali ini kita akan ngebahas mengenai bagaimana sih sejarah dari adanya jam tangan. Yuk simak baik-baik penjelasan berikut. Menyadur dari kompas.com, peradaban manusia modern akhirnya berkembang dan sejarah jam dimulai dengan munculnya desain jam tangan analog. Komunitas ilmiah modern telah menyatakan bahwa Peter Handlin, pembuat jam dari Nuremberg, Jerman, atas penemuan jam portable-nya, sejarah mencatat Handlin yang lahir pada tahun 1485 ini dinobatkan sebagai bapak jam modern sekaligus pencetus seluruh industri pembuatan jam yang kita kenal hari ini. Menyadur dari Gramedia, Handlin dibesarkan di Nuremberg. Orang tuanya adalah pandai besi kuningan Peter dan beberapa Handlin yang telah tinggal di Nuremberg sejak 1461. Dia memiliki kakak laki-laki, Hermann Handlin, yang menjadi tukang daging pada tahun 1496. Ketika dia masih muda, dia magang di tukang kunci. Pada saat itu, tukang kunci adalah salah satu dari sedikit pengrajin yang memiliki keterampilan dan peralatan untuk memasuki bidang baru pembuatan jam. Pada tanggal 7 September 1504, sebuah peristiwa dramatis terjadi dalam kehidupan Peter Handlin. Dia memasuki pertempuran di mana sesama tukang kunci Georg Glaser yang terbunuh sebagai salah satu terdakwa. Ia mengajukan suaka di biara Fransiskan Nuremberg. Jam tangan awal terutama dibuat dengan blower Jerman dan Prancis dan sebagian besar dipakai dengan tangan atau dengan rantai di leher. Biasanya sih mereka hanya memiliki satu tangan selama berjam-jam. Pegas utama yang menggerakkan arloji terdiri dari pita baja pegas yang datar yang terkompresi saat ditekuk atau digulung. Saat kita memutar mekanisme pegas seperti jam, kelengkungan pegas meningkat dan energi disimpan. Menyadur dari Watchmaster, Louis Carter merancang Cartier Santos pada tahun 1904. Akhirnya jam tangan pria pertama lahir dan dengan itu jam tangan pilot pertama pun lahir. Meskipun tidak memiliki banyak kesamaan dengan jam tangan penerbangan masa kini dengan bezel yang khas, jam ini meletakkan dasar untuk salah satu kategori jam paling sukses sepanjang masa. Saat ini, hampir setiap produsen jam tangan memiliki setidaknya satu seri penerbangan dalam repertoarnya. Berkat nilai pengakuan mereka yang sangat besar, mereka masih sangat populer. Dengan pecahnya Perang Dunia Pertama, penggunaannya diperluas ke banyak area di mana jam tangan bebas sangat penting. Bahkan hari ini kamu dapat melihat bahwa banyak seri jam berasal dari keadaan profesional dan militer. Tuntas sudah sesi Besti, berita seputar teknologi. Jangan lupa follow channel Batik TV dan nyalakan notifikasi agar Sobat Batik TV tidak ketinggalan Besti terbaru. Nantikan Besti menarik lainnya setiap hari Rabu pukul 18 waktu Indonesia Barat.
Jangan lupa untuk terus pantengin channel Batik TV. TV lokal sebagai sahabat dan tempat masyarakat daerah mencari hiburan dan pendidikan. Pastikan untuk follow kami di Instagram @officialbatik.tv agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Saya Yusita, pamit undur diri dan terima kasih.